Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama saya Dadi Ramadan dalam acara Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Dan pemirsa, inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Komisi 9 DPR RI meminta kebijakan furlough atau merumahkan ribuan karyawan yang diterapkan oleh PT Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua untuk segera ditinjau ulang. Komisi 9 juga minta Kementerian Tenaga Kerja mengkaji kebijakan tersebut karena tidak dikenal dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Komisi 9 DPR menggelar pertemuan dengan perwakilan karyawan dan manajemen PT Freeport Indonesia beserta dengan jajaran Kementerian Tenaga Kerja di kantor Gubernur Papua baru-baru ini. Wakil Ketua Komisi 9 DPR Syamsul Bahri menegaskan, kebijakan furlough tidak tercantum dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Syamsul mengatakan, furlough merupakan kebijakan yang diterapkan di negara tempat PT Freeport berasal, yakni Amerika Serikat, dan tidak tepat untuk diterapkan di Indonesia. Untuk itu, ia meminta pemerintah untuk meninjau dan mempelajari kembali kebijakan ini guna menghindari kemungkinan adanya pelanggaran dan pengabaian hak-hak para pegawai. Kami meminta Kementerian Tenaga Kerja tadi untuk melihat, meneliti norma-norma ketenagakerjaan yang berlaku selama ini di Freeport. Apakah norma-norma yang dijalankan oleh manajemen itu sesuai dengan ketentuan atau tidak, seperti furlough dan lain sebagainya misalnya, itu perlu ada landasan yang kuat. Senada dengan Syamsul, anggota Komisi 9 DPR Nihayatul Wafiro mengatakan Indonesia tidak mengenal istilah furlough dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nihayatul menilai ada permasalahan antara pihak PT Freeport dan karyawan sehingga harus diselesaikan oleh kedua belah pihak tanpa harus melibatkan pihak lain atau lembaga peradilan. Tapi melihat diskusi dari Freeport tadi, bahwasannya sebenarnya mereka punya alasan-alasan yang kuat ketika merumahkan. Alasan PHK Freeport kepada karyawannya ini juga ambigu. Dalam artian satu sisi mengatakan bahwa ini untuk PHK ini adalah ketentuan undang-undang karena mereka sudah berturut-turut tidak masuk kerja. Dari Provinsi Papua, Siva Fauzia, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian SDM dan PT PLN melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat terkait rencana penyederhanaan golongan listrik karena telah menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat. Komisi 7 DPR meminta Kementerian SDM dan PT PLN melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat terkait rencana penyederhanaan golongan listrik karena telah menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat. Anggota Komisi 7 DPR Kurtubi menyayangkan timbulnya reaksi negatif di masyarakat terkait rencana penyederhanaan golongan listrik. Kurtubi menjelaskan penambahan kapasitas untuk penyederhanaan golongan listrik tidak memerlukan tambahan biaya maupun kenaikan tarif dasar listrik. 10 atau 900 watt cukup, sekarang tidak cukup. Ini kesempatan tanpa ada biaya tambahan. Satu, kedua, membuka peluang bagi rumah tangga untuk mengembangkan industri rumah tangga atau yang sudah ada industri rumah tangga bisa diperbesar kapasitasnya. Listrik ini amat sangat penting, jadi memang perlu sosialisasi. Anggota Komisi 7 DPR Catur Sabto Edi meminta pemerintah dan PT PLN untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas. Jika rencana penyederhanaan golongan listrik tidak akan diterapkan secara paksa, artinya masyarakat dapat memilih apakah daya listrik rumah tangganya ingin ditingkatkan atau tidak. Menurut Catur, timbulnya reaksi negatif dari masyarakat terkait wacana penyederhanaan golongan listrik terjadi karena kurangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ini kebijakan harus clear, harus jujur itu. Karena masyarakat sih harusnya kalau mendapat jaminan, mendapat sosialisasi yang jujur dari pemerintah dan PLN, sebetulnya tidak ada yang dirugikan ya. Selama ada jaminan itu dan kejujuran, ketulusan untuk melayani itu harus menjadi pegangan daripada stakeholder ya, pemerintah dan PLN untuk pada masyarakat. Helmi dan Julian, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 10 DPR RI mendesak pemerintah untuk mencari solusi terkait masalah kekurangan tenaga guru di sejumlah daerah di Indonesia dengan melakukan pengangkatan guru honorer menjadi pegawai negeri sipil.
Komisi 10 DPR mendesak pemerintah mencari solusi terkait masalah kurangnya tenaga guru di sejumlah daerah di Indonesia dengan melakukan pengangkatan guru honorer menjadi pegawai negeri sipil. Anggota Komisi 10 DPR Maesti Wijayanti menyampaikan, Komisi 10 DPR mendorong pemerintah untuk segera mengangkat guru honorer menjadi pegawai negeri sipil, sehingga guru yang baru diangkat menjadi PNS tersebut dapat segera didistribusikan ke berbagai daerah di Indonesia. Untuk mengatasi persoalan kekurangan guru, Maesti juga mendorong pemerintah untuk memberikan kemudahan kepada para guru honorer yang mengajar baik di sekolah swasta maupun negeri dalam proses pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil. Kita memang berharap pegawai-pegawai honorer yang sudah ada yang mengajar sekarang ini baik di sekolah negeri maupun di sekolah swasta tentu segera diberi kemudahan, ruang untuk bisa menjadi pegawai negeri. Anggota Komisi 10 DPR Marlinda Irwanti mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi untuk segera menyusun sistem pengangkatan guru honorer menjadi PNS. Marlinda Irwanti berharap pengangkatan guru honorer menjadi PNS dapat mengatasi persoalan kekurangan guru di sejumlah daerah. Honorer itu di semua tingkatan ada, di semua kementerian ada, ya kan? Mungkin khusus untuk guru kita minta diberikan kebijakan khusus. Karena salah satu fondasi keberhasilan sebuah pendidikan adalah guru. Kalau kita sampai kekurangan guru, maka pasti pola pendidikan yang dilakukan juga tidak akan menghasilkan anak-anak yang cerdas dan berkualitas. Panji dan Arif, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari pimpinan DPR RI yang memastikan wacana penambahan jumlah kursi pimpinan DPR dan pimpinan MPR yang diatur dalam revisi Undang-Undang MD3. Tentunya setelah jeda berikut. Aksi teror melintasi batas-batas negara mengancam keselamatan bangsa. Negara harus segera menetapkan penanganan batas tindak pidana terorisme tanpa mengesampingkan demokrasi dan hak asasi manusia. DPR RI dan pemerintah saat ini sedang membahas rancangan undang-undang tentang tindak pidana terorisme untuk keamanan dan kenyamanan rakyat Indonesia. Tugas dan fungsi DPR sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan juga untuk mendukung diplomasi, upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari fungsi legislasi, DPR mempunyai tugas dan wewenang menyusun program legislasi nasional Prolegnas bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara fungsi anggaran, membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Selain tugas dan wewenang yang berkaitan dengan 3 fungsi pokok,
DPR juga mempunyai tugas dan wewenang lain seperti: pertama, menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Kedua, memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan negara lain. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial. Ketiga, memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal pemberian amnesti dan abolisi, mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain. Keempat, memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Kelima, memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon Hakim Agung yang akan ditetapkan menjadi Hakim Agung oleh Presiden. Keenam, memilih 3 orang Hakim Konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden. Terima kasih, video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengecam Komisi 5 dorong Danau Toba menjadi KSPN anggota. Serangkaian peristiwa penting setiap hari di Indonesia kami hadirkan di layar kaca Anda untuk memberikan berita sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Kembali bersama kami dalam acara yang selalu memberikan inspirasi maupun wawasan baru setiap harinya ke depan. Panitia Khusus Hak Angket KPK jamin transparansi penyimpangan yang dilakukan KPK dalam proses penindakan kasus korupsi. Bukan hanya sekedar informasi, tetapi menginspirasi bagi kita semua. Pastikan pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan Suara Parlemen. Kami pilihkan topik-topik terkini dengan menyajikan fakta yang dapat dipercaya. Serta menghadirkan analisa mendalam bersama anggota DPR RI. Hai, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama kami dalam Suara Parlemen. Suara Parlemen hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 9 dan 15.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Pimpinan DPR RI memastikan wacana penambahan jumlah kursi pimpinan DPR dan pimpinan MPR yang diatur dalam revisi Undang-Undang MD3 tinggal menunggu kesepakatan bersama seluruh fraksi melalui perwakilannya di Badan Legislasi atau Balek DPR RI. Ditemui usai acara silaturahmi dengan seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI di Gedung Nusantara 4 MPR DPR RI Jakarta, Ketua DPR RI Bambang Susatyo mengatakan, untuk kursi pimpinan DPR dan pimpinan MPR masing-masing bertambah 1, di mana tambahan pimpinan DPR diserahkan untuk PDI Perjuangan. Sementara, tambahan pimpinan MPR RI masih dalam proses lobi politik. Adapun penentuan pimpinan MPR dan pimpinan DPR periode berikutnya menggunakan sistem paket dengan cara proporsional. Ya, yang pasti tugas kita di sini adalah menjaga suasana politik di DPR ini menjadi lebih sejuk, lebih nyaman. Semua kekuatan politik yang ada di DPR ini terakomodir. Tugas pokok kami adalah menjaga suasana DPR ini menjadi kondusif. Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menilai tidak ada masalah jika pemimpin DPR RI berjumlah genap, mengingat pengambilan keputusan oleh pimpinan DPR RI dengan sistem kolektif kolegial. Untuk itu, penetapan tambahan kursi untuk pimpinan DPR RI dan MPR RI bisa dilakukan secepatnya dengan menyelesaikan revisi Undang-Undang MD3. Ada masalah karena pimpinan ini kan yang mengambil keputusan itu kan kalau di DPR ini kolektif kolegial, yaitu yang mengambil keputusan yang tertinggi adalah rapat paripurna, bukan di pimpinannya tapi di rapat paripurnanya, sehingga mau genap mau ganjil tidak ada masalah. Pimpinan hanya mengatur dan juga menjadwalkan untuk melaksanakan pengambilan keputusan di paripurna. Habibie dan Haryadi, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI meminta pemerintah agar segera melakukan berbagai upaya guna memanfaatkan peluang untuk meningkatkan perdagangan dengan Qatar, negara yang kaya akan minyak dan gas yang tengah menghadapi blokade oleh Arab Saudi dan sejumlah negara Arab lainnya. Indonesia berpeluang besar untuk lebih menarik investasi Qatar dan meningkatkan perdagangan dengan negeri kaya migas di Timur Tengah itu, yang kini tengah mengalami blokade ekonomi dan perdagangan yang dilakukan oleh Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Mesir, dan Libya.
Wakil Ketua DPR Fadlizon yang memimpin delegasi Parlemen Indonesia dalam pembicaraan dengan Ketua Majelis Syuro Qatar, Ahmed bin Abdullah bin Zayed Al Mahmud di Doha, Qatar baru-baru ini mengatakan parlemen kedua negara sepakat untuk mendukung hubungan yang lebih meningkat di berbagai sektor, terutama di bidang investasi dan perdagangan. Kita berharap di sisi lain tentu Indonesia sebagai negara yang bersahabat dengan Qatar bisa menangkap juga peluang bahwa Indonesia adalah satu sasaran tempat yang penting untuk berinvestasi bagi Qatar yang memang GDP per kapitanya cukup tinggi ya, sekitar $129.000, sementara kita kan masih sekitar $4.000. Nah, kita berharap Qatar masuk berinvestasi di Indonesia. Regarding the relation between Qatar and with Indonesia and parliamentary cooperation, let us be practical. Yes. From now, I can tell you, let us establish friendship between Qatar and Indonesia. I'm ready to let us agree today now, and then I will write you the letter to say who is our representative. And volume perdagangan Indonesia-Qatar terus meningkat, bahkan tumbuh sekitar 19% sejak blokade yang diberlakukan oleh Arab Saudi dan sejumlah negara Arab lainnya Juni tahun lalu. Pembicaraan yang berkenaan dengan upaya parlemen kedua negara untuk lebih mendorong kerjasama Indonesia-Qatar juga berlangsung pada hari yang sama antara Wakil Ketua DPR Fadlizon dengan Menteri Negara Urusan Luar Negeri Qatar, Sultan bin Saad Al Muraiki. Nah, kebetulan polisi dari Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, yaitu Emir Qatar, akan mengatakan looking east sekarang. Jadi lihat ke timur sekarang dalam mau bekerja sama, nah terutama negara-negara yang ada kaitannya dengan hubungan emosional yang lebih bagus. Pada pertemuan ini, Wakil Ketua DPR Fadlizon didampingi sejumlah anggota Dewan, di antaranya Haji O.O. Sutisna dan Haji bin Benyamin, serta Hajah Kartika Yudisti. Juga turut mendampingi delegasi Duta Besar Indonesia untuk Qatar, Muhammad Basri Sedehabi. Ahmad Sudirwan, TV Parlemen melaporkan dari Doha, Qatar. Kehadiran perusahaan tambang minyak dan gas PetroChina International di Jambi membawa manfaat bagi masyarakat setempat. Komisi 7 DPR RI juga berharap pemerintah daerah ikut memberikan dukungan terhadap keberadaan perusahaan ini agar apa yang direncanakan dapat berjalan dengan baik. Terkait kehadiran perusahaan tambang minyak dan gas PetroChina International di Jambi yang membawa manfaat bagi masyarakat setempat, Komisi 7 DPR RI berharap pemerintah daerah ikut memberikan dukungan terhadap keberadaan perusahaan ini agar apa yang direncanakan dapat berjalan dengan baik. Ketua Komisi 7 DPR RI Gus Irawan mengatakan keberadaan perusahaan migas PetroChina di Jambi harus didukung dengan kebijakan pemerintah daerah sehingga kinerja perusahaan ini semakin membaik. Gus Irawan menambahkan sejauh ini masyarakat sekitar ikut merasakan manfaat dari kehadiran perusahaan asal negeri tirai bambu itu. Ia juga berharap nantinya perusahaan ini dapat merekrut tenaga kerja lokal sehingga mengurangi pengangguran di Provinsi Jambi. PetroChina Indonesia ini kan jelas tadi ya bahwa ada tentu manfaat yang bisa kita dapatkan gitu ya. Saya kira kami juga tadi minta supaya ada laporan keuangan yang kita mau lihat gitu ya. Tapi yang pasti bahwa telah berkontribusi PetroChina di Provinsi Jambi ya, dan saya kira ke depan kita harapkan bisa meningkat. Sementara itu terkait melimpahnya kandungan gas di Provinsi Jambi, anggota Komisi 7 DPR RI lainnya Hari Purnomo mengatakan pemerintah seharusnya memanfaatkan peluang ini dengan mengoptimalkan pemanfaatan tenaga gas untuk kepentingan energi rumah tangga maupun listrik. Itu harus segera menindaklanjuti, jangan sampai potensi gas untuk pembangkit listrik maupun untuk kepentingan rumah tangga. Kalau negara lain saja sampai mencari gas ke Indonesia, kenapa kita punya gas, masyarakat kita butuh, tapi kita tidak bisa memenuhi masyarakat dengan gas dari daerah sendiri, kan aneh. Dari Jambi, Handoko, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria, jadi tetaplah bersama kami.
Dampak alkohol bagi kehidupan kita, bagi tubuh kita, dan juga bagi kehidupan sosial juga tidak baik. Oleh sebab itu, pemerintah dan DPR sedang merancang undang-undang tentang minuman beralkohol agar dapat dikendalikan untuk tujuan-tujuan yang positif dan baik dan dihindari untuk tujuan-tujuan yang merusak baik secara pribadi maupun dalam kehidupan masyarakat kita. Marilah kita dukung semua supaya kehidupan kita ke depan tambah baik dan tambah tentram. Tugas dan fungsi DPR sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan juga untuk mendukung diplomasi, upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari fungsi legislasi, DPR mempunyai tugas dan wewenang menyusun program legislasi nasional prolegnas bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara fungsi anggaran, membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Selain tugas dan wewenang yang berkaitan dengan 3 fungsi pokok, DPR juga mempunyai tugas dan wewenang lain seperti: pertama, menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Kedua, memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan negara lain. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial. Ketiga, memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal pemberian amnesti dan abolisi, mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain. Keempat, memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Kelima, memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh Presiden. Keenam, memilih 3 orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI. Berita selanjutnya datang dari Komisi 10 DPR RI yang mendorong persiapan venue untuk penyelenggaraan Asian Games 2018 selesai tepat waktu untuk mendukung terwujudnya dan tercapainya prestasi atlet, terutama atlet Indonesia dalam perolehan medali emas. Komisi 10 DPR RI mendorong persiapan venue untuk penyelenggaraan Asian Games 2018 selesai tepat waktu untuk mendukung terwujudnya dan tercapainya prestasi atlet terutama Indonesia dalam perolehan medali emas. Ditemui saat kunjungan lapangan ke kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Ketua Komisi 10 DPR RI Joko Ujianto mengatakan, venue Asian Games 2018 secara keseluruhan hampir selesai. Namun yang harus diperhatikan adalah standar kelayakan dan kualitas bangunan. Yang saya selalu ingatkan adalah kualitas daripada selesainya itu. Apakah venue-venue itu bisa
menyelenggarakan event internasional. Saya sudah dapat jawaban dan saya sudah lega karena begitu di-approve ini 100% oke, itu ada konsultan internasional ya yang merekonfirm apakah venue ini bisa untuk dilaksanakan event-event sesuai dengan apa yang akan dilakukan di tempat itu. Anggota Komisi 10 DPR RI Arzetti Bilbina Setiawan mengatakan penyelenggaraan Asian Games 2018 adalah momentum bagi Indonesia untuk memperlihatkan kepada dunia internasional kalau Indonesia layak dan mampu menjadi tuan rumah dalam event-event olahraga internasional. Indonesia itu layak dan mampu untuk bisa menyelenggarakan hajat besar tingkat internasional. Jadi di sini bukan hanya bicara mengenai kepentingan kita saja, bagaimana perawatan, tapi bagaimana kita menunjukkan kepada negara luar. Ini hajatan bukan hanya sebatas untuk Kemenpora, Inasgok, tetapi ini lebih kepada hajatan pesta besar bagi rakyat Indonesia sendiri. Ajib dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan. Ketua DPR RI Bambang Susatyo mengapresiasi suksesnya acara perayaan Natal tahun 2017 dan Tahun Baru 2018 MPR DPR DPD RI, serta berharap pesan damai yang diangkat dalam tema Natal kali ini mampu diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Dalam sambutan pada perayaan Natal di Gedung Nusantara 4 MPR DPR Jakarta, Ketua DPR Bambang Susatyo mengatakan, keberagaman Indonesia adalah anugerah Tuhan, sehingga bangsa Indonesia harus mampu hidup bersama dalam persaudaraan yang sejati. Menurut Bambang Susatyo, Indonesia akan menjadi bangsa yang lemah jika melakukan pembiaran terhadap perpecahan yang terjadi di tengah bangsa. Bambang Susatyo juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berempati dan memberikan bantuan kepada kasus gizi buruk dan wabah penyakit yang terjadi di Kabupaten Asmat, Papua. Melalui perayaan Natal ini, mari kita gaungkan kembali semangat cinta damai yang penuh persaudaraan. Mari kita letakkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. Semoga kasih Tuhan yang selama ini telah kita alami dan kita nikmati dapat terus mendorong kita untuk semakin giat berbuat kebajikan bagi sesama kita kepada bangsa dan negara. Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Persekutuan Doa Okoimene MPR DPR DPD Republik Indonesia Manggindaan menyampaikan rasa bangganya atas kehadiran pimpinan-pimpinan MPR, DPR, dan DPD serta beberapa menteri kabinet kerja dalam perayaan Natal gabungan tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kebersamaan dan persaudaraan yang didasari kasih dalam kehidupan umat beragama di Indonesia. Perbedaan politik, tetapi jangan sampai NKRI nilai Pancasila itu kita tetap merah putih. Itu tiga-tiga ngatakan demikian. Jadi kalau dari pimpinan saya sudah begitu, di bawah akan mengalir sendiri. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. DPR RI mendorong kerjasama Indonesia dengan Korea Selatan di sektor perdagangan ditingkatkan, mengingat ekspor kopi Indonesia ke Korea Selatan naik lebih dari 50% menjadi 9,4 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 130 miliar rupiah. DPR mendorong kerjasama Indonesia dengan Korea Selatan di sektor perdagangan ditingkatkan mengingat ekspor kopi Indonesia ke Korea Selatan naik lebih dari 50% menjadi 9,4 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 130 miliar rupiah. Ditemui usai menerima delegasi Korea National Assembly dan Sekretaris General of ASEAN Korea Center dipimpin Duta Besar Republik Korea untuk Republik Indonesia Taeyang Cho di Gedung Nusantara 3 DPR Jakarta. Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, Indonesia terus membangun kerjasama dengan Korea Selatan, termasuk ekspor non-migas. Peningkatan hubungan kerjasama juga bisa ditingkatkan di sektor teknologi melalui perpanjangan kerjasama dengan industri elektronika Korea Selatan di tahun 2018. Kita juga harus menciptakan perdamaian, terutama di semenanjung Korea, karena memang sekarang ini antara Korea Selatan dan Korea Utara belum menimbulkan perdamaian yang hakiki. Untuk itu Indonesia memang beberapa kali juga ambil bagian untuk memberikan mediasi antara Korea Selatan dan Korea Utara ini. Anggota BKSAP DPR Hamdani mengatakan hubungan kerjasama Indonesia dengan Korea Selatan juga bisa dilakukan di bidang energi terbarukan dan kendaraan listrik, mengingat Korea Selatan menargetkan Pulau Jeju sebagai wilayah tanpa emisi pertama di tahun 2030. Datangan dari rombongan delegasi dari anggota parlemen mereka ini kita terima dengan baik. Kita banyak berbicara masalah
G2G, kemudian juga diplomasi to diplomasi, kemudian hubungan perdagangan, kemudian budaya tadi, masalah olahraga dan lain-lain. Habibie dan Rangga, TVR Parlemen melaporkan. Dan demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlementaria. Saya Dede Ramadan beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.